Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas R62. Di sini kami merupakan kelompok dari mata kuliah pemrograman visual. Di sini kami akan mendemonstrasikan sebuah sistem yang telah kami rancang dengan judul Sistem Pendataan dan Pengelolaan Pekerja Magang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Juandi. Saya Muhammad Rizky. Nama saya Fatur Rahman. Saya Muhammad Arya Faisal. Saya Yosua Saputra. Nama saya Kamal Sidi. Saya Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatur Rahman akan mempresentasikan proyek kelompok pemrograman visual yang telah kelompok kami kerjakan, yang berjudul Pengelolaan dan Pendataan Pekerja Magang. Nah, sini kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Untuk tampilan awal aplikasinya ini berupa halaman login. Untuk data loginnya di sini terdapat dua role, yaitu role director dan role operator. Yang pertama kita akan login menggunakan role director terlebih dahulu. Setelah login, maka di sini akan langsung masuk ke dalam dashboard director. Di sini kita akan masuk ke dalam menu operator untuk menginput akun baru untuk operator. Di sini terdapat form input dengan tabel, yaitu tabel data login operator dan tabel profile operator. Sini kita akan menginput operator yang baru. Setelah tambahkan, maka datanya akan langsung masuk ke dalam tabel dengan role operator. Lalu kita pilih, lalu kita masukkan nama operatornya. Setelah datanya terinput, di sini akan langsung masuk ke dalam tabel dengan alamat dan telepon yang masih kosong yang akan diisi oleh operator itu sendiri. Lalu kita logout keluar, lalu kita coba akun baru operator yang telah kita buat tadi. Setelah masuk, maka kita akan langsung masuk ke dalam dashboard operator. Di menu profile, nah selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yosua Saputra. Di sini saya akan menjelaskan menu profile dan menu calon magang. Pada menu profile terdapat data atau profil operator yang tadi Fatur Rahman sudah input. Di sini kita akan mengisi data yang kosong, yaitu alamat dan nomor telepon. Setelah itu kita simpan dan data langsung terupdate. Lalu kita cek di sini data sudah terganti atau tersimpan. Lalu kita masuk ke dalam menu calon magang. Di menu calon magang terdapat form input dan tabel calon magang. Di sini terdapat statusnya sudah diterima. Maka kita akan menambahkan data calon magang yang baru. Pertama, kita masukkan nama, instansi, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu, data akan tersimpan dengan tanggal hari ini pada tanggal 9 Juni dengan status menunggu untuk diterima atau ditolak oleh direktur. Di sini saya Juandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu data magang. Nah, di menu data magang ini terdapat label dan sebuah form yang harus kita input terlebih dahulu datanya. Dan kami pun telah merancang 3 buah button. Yang pertama button update data, button hapus data, dan button selesai. Nah, untuk update data, di sini saya akan mengisi secara acak atau secara
asal untuk form yang telah kita persiapkan. Nah, ketika kita mengklik update data, maka datanya secara otomatis akan terupdate pada tabel. Nah, untuk selanjutnya, untuk button hapus, hapus ini berguna ketika seorang pemegang mempunyai masalah atau problem dengan sebuah perusahaan dan ternyata memang mengharuskan dia untuk didisqualification dari kegiatan magang tersebut. Maka ketika kita mengklik data hapus data, datanya akan langsung otomatis terhapus dari data pemegang tersebut. Nah, untuk button terakhir yaitu button selesai, ini berguna untuk menentukan status dari pemegang tersebut, apakah masih melakukan kegiatan magang ataupun telah habis masa baktinya. Nah, untuk contohnya di sini saya akan memberikan contoh untuk data Stephanie. Ketika kita mengklik selesai pada data Stephanie, maka secara otomatis akan hilang di tabel karena memang tabel tersebut telah kita setting hanya berlaku untuk para pemegang yang masih melaksanakan kegiatan magang di sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan menu absensi. Pertama, terdapat button cari yaitu untuk menampilkan data pekerja magang. Lalu terdapat form absensi dan tabel daftar absensi. Di sini kita akan mencoba mencari data pekerja magang dan ini satu-satunya yang ada tersisa ada Juandi karena statusnya sudah selesai. Di sini kita akan coba absensi yang hadir, lalu kita absen, maka data akan tersimpan dan terdapat data absensi pada hari ini, yaitu tanggal 9 Juli Fatur Rahman dengan absensi hadir dan Juandi juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Faisal. Saya akan melanjutkan presentasi dari Samsul Ma'arif. Lalu setelah kita absensi, kita akan keluar dari absensi. Lalu kita akan kembali ke dashboard direktur. Setelah kembali ke dashboard direktur, maka kita akan mengklik pengajuan. Dalam pengajuan ini terdapat menu isi, lalu di bawahnya ada tabel calon pemagang beserta from input data. Lalu setelah ini kita akan mencoba menerima salah satu data yang ada dalam tabel tersebut. Setelah diklik, datanya akan masuk ke dalam form. Lalu disitu ada pembimbing yang kosong, lalu kita akan mengisi pembimbing tersebut. Kita akan kasih valid, lalu kita tekan terima. Setelah kita terima, maka data pada calon magang tersebut akan dipindahkan pada tabel pemagang. Lalu pada tabel ini tidak ada karena tersortir khusus untuk yang statusnya sedang menunggu. Form laporan absensi terdapat 3 macam, yaitu laporan absensi hari ini, laporan absensi antara tanggal, dan laporan absensi 7 hari yang lalu. Pertama kita cek yang laporan absensi hari ini. Ada 2 orang, yaitu Fatur Rahman dan Juandi yang hadir pada tanggal 9 Juli 2022. Lalu kita cek laporan absensi antara tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli. Terdapat 3, yaitu Fatur Rahman 2 kali tanggal 9 dan tanggal 2 Juli, dan Juandi pada tanggal 9 Juli. Selanjutnya kita cek laporan absensi 7 hari yang lalu. Terdapat 1, yaitu Fatur Rahman status hadir. Nah, kemudian kita masuk dalam laporan magang. Di sini saya akan menjelaskan tentang data laporan magang. Saya Hamal Sidik akan menjelaskan. Di sini ada 2,
data laporan magang, yaitu data laporan pemegang aktif dan laporan data pemegang selesai. Di sini kita akan mengecek laporan data pemegang aktif. Dalam data laporan pemegang aktif terdapat dua, yaitu Juandi dan Arya. Mereka berdua sama-sama diterima pada tanggal 9 Juli 2022. Kemudian kita mengecek laporan data pemegang selesai. Di sini ada dua nama, yaitu Fatur Rahman dan Stefani. Fatur Rahman tanggal diterima tanggal 1 bulan Juli 2022 dan tanggal selesai tanggal 9 Juli 2022. Sedangkan Stefani tanggal diterima tanggal 9 Juli dan tanggal selesainya tanggal 9 Juli yang tadi sudah diinput oleh Juandi.